Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya, channel Kemajaban. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, tidak kurang apapun, dan dalam keadaan hati yang tenang dan damai. Ya, ini saya isi suaranya pas malam teman-teman. Kalau videonya ini tak ambil tadi di jam 4:30 sore kalau nggak salah teman-teman. Ini udah mau maghrib, cuacanya juga mendung lagi teman-teman, nggak secerah tadi siang ya, tadi pagi. Nah ini kan banyak ya anak-anak kecil ya, bahagia ya, riang gembira ya, bermain di lapangan ya, bocil-bocil Jepang. Ya, ngomong-ngomong soal bahagia ya, kita bahas yuk tentang kebahagiaan. Perlu diketahui teman-teman ya, kebahagiaan itu tidak terikat oleh waktu teman-teman, entah itu masa lalu maupun masa depan. Karena ketika kita masih terikat dengan waktu, masa lalu dan masa depan, artinya kita sedang terikat oleh pikiran ya, pikiran kita sendiri. Kenapa kok saat kita terikat dengan pikiran itu kita tidak bahagia? Pastikan selalu kita sumpek ya, kepala tuh pusing, dada rasanya sesak, badan kadang cepat capek ya, karena pikiran yang ke masa lalu dan ke masa depan kan selalu membawa rasa-rasa yang tidak enak. Entah itu kalau di masa lalu ya pasti rasa-rasa penyesalan, sedih, kok kenapa dulu saya gini. Padahal kan masa lalu sudah berlalu tapi masih diingat-ingat kan gitu. Saat pikiran melihat orang ya yang kita kenal ya, pernah kita kenal, ternyata dulunya itu pernah jahat, kan itu masa lalu ya. Pas kita ketemu orangnya tuh udah mikir aja, wah ini orang yang jahat, ini langsung kita judgement gitu ya, kita nilai jelek gitu ya. Padahal bisa jadi kan orangnya sudah berubah, tidak sejahat dulu, mungkin sudah berubah menjadi baik, tapi karena kita terikat sama pikiran dan pikiran kan memori teman-teman ya, memori saat dulunya kan dia jahat, akhirnya kita menilai orang itu jahat. Itu masa lalu ya, banyak pokoknya. Dari masa lalu kita bisa sedih, menyesal, bisa menilai sesuatu ya dengan buruk. Jadi gampang menilai jelek aja gitu ya, suuzon ya kalau bahasa Islamnya itu. Akhirnya ya nggak tenang teman-teman, nggak bisa bahagia. Terus kalau masa depan ya pasti khawatir, takut ya, khawatir besok gagal, khawatir nanti kalau buka usaha rugi, khawatir nanti kalau saya ikut tes nanti gagal, khawatir nanti besok saya nggak bisa makan, khawatir saya besok, pokoknya macam-macam ya, khawatir takut besok saya dibunuh, apa saya nanti dimaling, khawatir besok saya nanti mati kan gitu. Itu ya terikat dengan pikiran ya, terkait masa depan teman-teman ya. Dan saat kita terkait sama pikiran terus mengingat-ingat masa depan ya, tidak akan pernah merasakan bahagia teman-teman ya. Kebahagiaan itu nyaris mustahil teman-teman saat kita melekat sama pikiran. Terus supaya bahagia gimana mas? Ya kita harus bisa melepas sejenak ya pikiran kita ya. Seperti anak-anak yang sedang bermain kan, ini nggak mikirin masa lalu, nggak mikirin masa depan ya, dia enjoy ya, menikmati momen sekarang gitu. Jadi sekarang ya, nggak ada waktu, nggak ada jam berapa, nggak apa ya, intinya sekarang aja, menikmati momen sekarang. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, nggak ada jam berapa, sekarang gitu ya. Menikmati momen sekarang aja, main ya udah main aja gitu, enjoy, menikmati main. Saat kerja ya
enjoy aja kerja. Saat sekarang sedang kerja ya kerja, enjoy aja kerja, nggak mikirin masa lalu masa depan. Jadinya kalau enjoy kan tahu-tahu udah kelar aja gitu, padahal kayak baru mulai gitu, tahu-tahu udah kelar aja, nggak kerasa gitu. Biasanya kalau orang yang bahagia itu, entah bahagia saat kerja, saat main. Sampean ya yang cowok-cowok ya pasti kan pernah main game ya. Saya dulu juga sering main game. Kalau waktu kecil dulu main game Mario Bros ya teman-teman. Itu saat saya main game, saat bahagia kan saya menikmati ya, enjoy ya di momen sekarang sedang main game. Itu ya nggak kerasa main game pagi-pagi atau udah sore aja. 8 jam atau udah sore aja loh. Ini udah sore aja ya. Atau enggak tahu udah siang aja, udah zuhur. Padahal mulainya tuh dari jam 6 pagi teman-teman ya. Udah dibikinin sarapan ya sama mama, oseng-oseng kangkung ya kesukaan saya, terus sama ceplok telur ya. Ini sarapan dulu mas, ya mah. Dimakan, habis makan langsung main game Mario Bros ya, Nintendo ya, sampai siang ya. Saking kita bahagianya, saking kita menikmati momen sekarang itu, akhirnya kita bebas ya dari waktu ya, dari masa lalu dan masa depan, yaitu bahagia teman-teman. Sama kalau teman-teman yang hobi mancing ya, saat sampean mancing kan bahagia, soalnya sampean tidak terikat sama pikiran, jadi lepas gitu dari waktu. Cuma nanti kalau udah mancing kembali ke kehidupan yang biasa, kembali ke rumah ya sampean ruwet lagi karena sampean melekat sama pikiran gitu. Sama kalau teman-teman yang hobi ngerokok ya, saat ngerokok kan sampean tenang ya, karena sampean menikmati rokoknya gitu. Cuman kelemahannya pas sampean nggak ngerokok ya sampean ruwet lagi ya pikirannya. Jadinya cepet capek lagi, cepet emosian lagi. Nah, tugas kita ya gimana caranya supaya meskipun nggak ngerokok ya tetap tenang, damai, yaitu harus bisa lepas dari pikiran. Jadi pikirannya ditaruh dulu di belakang gitu, nggak usah dipakai gitu, simpan dulu di berangkas. Jadi saat kita duduk gini ya duduk sadari sedang duduk. Ketika kita menyadari tubuh fisik ya mungkin lama-lama bisa menyadari apa yang ada di pikiran ngoceh atau pikiran menampilkan suara ngoceh-ngoceh gitu ya, atau pikiran menampilkan tayangan-tayangan gitu ya, masa lalu masa depan ya, yaitu disadari gitu. Sampean diem aja. Ketika sampean diem kan tahu kok ngoceh-ngoceh ya, padahal saya diem ya, tapi pikiran ngoceh-ngoceh terus ganti-ganti. Berarti kalau saya diem tapi pikiran tetap ngoceh, berarti kan pikiran bukan saya gitu. Jadi diri sejati itu saya, bukan pikiran gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Akhirnya kita tenang, mau pikiran mikir apa-apa macam-macam kita tidak terpengaruh. Kalau kita tidak bisa menyadari pikirannya, kita nanti selalu menuruti apa yang pikiran katakan atau apa yang pikiran tampilkan gitu ya, tayangan-tayangan itu ya. Gitu teman-teman. Itu ya, kebahagiaan itu tidak terikat oleh waktu teman-teman, bebas dari masa lalu dan masa depan, itu kebahagiaan teman-teman ya. Ya saya ngomong ini cuman sebatas sepengetahuan saya ya, pengalaman dari mempraktekkan ya apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Guru saya kan banyak ya, ya anak saya, istri saya, teman-teman saya ya, atau orang-orang yang sudah sepuh ya, yang selalu memberikan wejangan ya, semua guru. Tanaman, tumbuhan, hewan, semua yang ada di dunia itu adalah guru ya untuk kita semua, untuk menyadari diri kita ya gitu. Kalau sampean di omel-omelin istri kan sampean ya pasti akhirnya menyadari ya, pas istri ngomel-ngomel kok aku emosi ya lah. Pas sampean merasakan dada sesek kan sampean sedang marah itu ya. Lalu sampean akhirnya berterima kasih karena istri sampean ngomel,
akhirnya rasa amarah di dada saya tuh bisa muncul gitu, bisa terdeteksi. Ternyata saya masih ada pendaman rasa amarah. Nah, saat kita sadari rasa amarah itu, kita nggak reaktif, kita respon dulu, akhirnya rasa amarahnya reda. Itu namanya kita menyadarinya atau menerima rasa amarah itu hingga tuntas gitu, nggak lari, nggak sampean malah reaktif langsung balik ngomel-ngomelin istri, kan nanti ya jadinya perang dunia kelima teman-teman ya, yang ada nanti sampean bisa disuruh tidur di luar, nanti sampean malah bisa, yang paling parah ya bisa bercerai, berpisah, seperti itu kan, nanti kasihan anak-anak sampean. Nah itu teman-teman ya, kebahagiaan itu tidak terikat oleh waktu ya, baik itu masa lalu ataupun masa depan, karena ketika ada waktu disitulah kita berarti sudah terikat dengan pikiran gitu ya. Kemudian kedua ya ini saya cuman untuk ini ya teman-teman, yang ngingetin buat teman-teman yang baru menginjak remaja ya, atau belum pernah kerja, baru lulus sekolah SMA, kan masih labil ya. Ya ibarat saya teman ngobrol lah ya teman-teman ya sampean pasti masih lebih pintar dari saya. Bukan berarti ini saya sedang menggurui yang umurnya di atas 18 ya, pasti kan sampean pengalamannya lebih banyak dari saya. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh seumuran bapak saya ya, saya nggak ada ini ya hak untuk ngasih tahu sampean. Cuma kan ini saya hanya berbagi dari perspektif saya, sudut pandang saya selama saya hidup di dunia ini teman-teman ya. Makanya ya target saya lebih ke anak-anak remaja ya, yang baru lulus sekolah SMA, masih bingung menentukan arah ya. Ini sedari dini ya tak sharing-sharing gitu teman-teman ya, supaya nggak terlalu tersesat jauh seperti saya teman-teman ya gitu. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, kebahagiaan. Kita tidak akan bisa membahagiakan orang lain ya, tidak akan pernah bisa, karena kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing ya, tanggung jawab diri. Misalkan sampean menikah ya, wah saya kalau nikah sama dia tuh pasti saya bahagia, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Mau sampean cinta sama orangnya, pasti sampean punya preferensi bahagia sendiri gitu. Kalau sampean berharap bisa bahagia dari orang lain, itu namanya sampean mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi, atau seperti pungguk merindukan bulan teman-teman ya. Karena untuk kita bisa merasakan bahagia, itu kita harus bisa menyadari diri, menyadari apa yang ada di dalam diri, dari tubuh fisik, dari pikiran dan perasaan. Kan yang bisa menyadari semua itu yang di dalam diri kan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin istri kita atau orang tua kita bisa menyadari apa yang di dalam diri kita, kan itu semua rahasia kita sendiri kan. Mereka juga nggak akan pernah bisa masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi ya balik lagi, yang bisa membahagiakan diri kita ataupun orang lain ya diri sendiri ya, orang lain sendiri itu. Kita nggak akan bisa pernah membahagiakan kedua orang tua ya. Yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang tua ya orang tua sendiri. Misalkan kebahagiaan ibu sampean ya ibu sampean yang bisa membahagiakan dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Ya kita sebagai anak ya berbuat semaksimal mungkin ya, berbuat baik ya, berbakti ya, mencukupi kebutuhan sandang pangannya ya, mensupport gitu semampu kita ya, berbicara yang sopan. Cuman mau sesopan apa kita, sebaik apa kita, versi bahagianya ibu itu ya hanya ibu yang bisa. Karena yang di dalam ibu itu ya, di dalam diri ibu kita ya, atau bapak kita, perasaan mereka, pikiran mereka kan yang bisa melihat kan hanya diri mereka sejati ya, hanya diri mereka sendiri. Kita nggak akan bisa melihat gitu ke dalam diri mereka gitu teman-teman. Ya sebagai anak tugas kita ya berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau
bicara sama orang tua yang halus, tutur katanya yang lembut, halus. Kalau sedang ada kurang-kurang ya kita bantu, entah itu dana, entah itu kehadiran kita ya. Misalnya sedang sakit ya kita sempatkan jenguk gitu walaupun jauh, merantau. Pokoknya semaksimal kita yang bisa kita kerjakan. Tapi usaha yang maksimal itu, kebaikan yang kita lakukan tidak akan menjamin kebahagiaan ibu gitu, karena kebahagiaan ibu yang kebahagiaan kedua orang tua kita, kebahagiaan pasangan kita, istri atau suami, itu yang menentukan, yang bertanggung jawab yang mereka sendiri gitu. Kebahagiaan saya, teman-teman ya, yang bertanggung jawab ya diri sendiri. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Dengan apa? Ya dengan menyadari apa yang ada di dalam diri, dari tubuh, fisik, terus menyadari segala pikiran yang muncul, terus menyadari segala perasaan. Ketika kita bisa menyadari semua itu, yang ada nanti adalah tenang gitu, damai, bahagia gitu. Jadi saat senang itu enggak terlalu over ya. Over ini apa teman-teman ya? Euforia ya. Jadi enggak terlalu senang akhirnya lupa segalanya. Pas saat sedih ya enggak terlalu terpuruk, jadi stabil gitu teman-teman. Tenang, damai, bahagia. Saat sedih ya kita rayakan, kita lihat ya rasa sedihnya. Akhirnya damai, rasa sedih berlalu. Saat senang ya kita rayakan. Kita lihat rasa senangnya. Oh gini. Nanti rasa senangnya mereda, berlalu. Jadi semua rasa itu pasti berlalu teman-teman. Jadi nggak ada yang abadi. Yang abadi ya saat kita tenang, damai, bahagia itu saat kita dekat dengan yang maha membahagiakan, yang maha ada, yang maha esa, yang maha welas asih, itu bahagianya di situ teman-teman. Nah untuk bisa ke situ ya kita harus sendiri, benar-benar sendiri. Benar-benar bisa menyadari apa yang ada di dalam diri, dan itu tidak bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, nggak bisa. Bahkan Nabi pun nggak bisa masuk ke dalam diri sampean, karena yang bisa menyadari apa yang ada di dalam diri ya sampean sendiri, bukan orang lain, bukan Nabi, bukan ustadz atau ulama, bukan guru sampean, bukan orang tua sampean, bukan istri sampean, bukan anak sampean sendiri. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ada sampean yang pacaran atau nanti nikah, terus sampean berharap pasangan sampean akan membahagiakan sampean, ya buang jauh-jauh harapan itu ya. Sampean mimpi ya namanya ya. Karena yang bisa membahagiakan sampean ya sampean sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab diri sendiri untuk bisa bahagia teman-teman. Itu yang kedua teman-teman ya. Kita tidak akan pernah bisa membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan itu adalah tanggung jawab dari masing-masing individu ya, tanggung jawab diri sendiri. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak terikat oleh duniawi teman-teman. Mau sampean punya uang banyak, mau sampean punya uang dikit, mau sampean istrinya cantik, istrinya jelek, mau sampean punya jabatan tinggi, nggak punya jabatan, mau sampean nganggur, nggak kerja, atau mau sampean kerja, itu semua nggak tergantung itu semua ya. Karena kebahagiaan itu selalu adanya di dalam, bukan di luar diri ya. Di luar diri yang saya sebutin tadi ya, uang, wanita, tahta, jabatan, segala macam harta benda, itu tidak ada kaitannya ya kebahagiaan itu. Ya memang dengan punya uang banyak kita bisa hidup lebih nyaman, tapi bukan berarti kita bisa bahagia ya. Banyak loh yang punya uang banyak, orang yang punya uang banyak, kaya, tapi hatinya selalu resah, nggak bahagia, bahkan banyak yang bunuh diri teman-teman ya. Ada yang punya istri cantik, baik ya, tetap saja selingkuh ya dengan wanita lain yang kalau kita lihat itu nggak lebih cantik dari istrinya ya. Kan ada aja gitu teman-teman, karena apa yang kebahagiaan yang mereka cari itu bukan di luar diri. Ketika keluar diri ya mereka lari bahwa
Mereka lari dari kebahagiaannya sendiri, padahal tinggal disadari aja, nggak usah lari, sadari karena sudah ada di dalam diri kita. Hakikatnya itu kebahagiaan sudah ada di dalam diri, tinggal disadari, nggak usah dicari, tinggal disadari aja ke dalam. Tapi banyak dari kita selalu mencari keluar ya, lari ya, nyari uang banyak ya, sampai lembur, sampai pokoknya tuh sampai mengorbankan kesehatannya sendiri, mengorbankan keharmonisan rumah tangganya sendiri, hingga mengorbankan banyak orang ya, bisa menjatuhkan orang lain ya, supaya dia nanti terangkat posisi jabatannya, memfitnah orang lain, hingga hal-hal yang negatif pun dilakukan demi bisa mendapatkan kebahagiaan yang semu gitu. Jadi dikiranya kalau nanti saya dapat jabatan tinggi saya akan bahagia, yang ada malah ingin lagi gitu, ingin lebih terus. Keinginan itu kan pikiran teman-teman, ego kita ya, nafsu. Semakin kita terikat pikiran ingin ya, akhirnya kita semakin gak bahagia, semakin jauh dari yang maha membahagiakan ya. Kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, yang maha welas asih, yang maha penyayang, yang maha pengasih, itu kan di dalam diri kita teman-teman. Saat kita bisa menyadarinya, kita tenang, damai, bahagia gitu ya. Itu teman-teman ya. Mau sampean miskin, kaya, miskin, kalau sampean nggak bisa menyadari apa yang ada di dalam diri sampean, ya sampean nggak akan bahagia. Mau sampean miskin ya sampean nggak bahagia, kaya ya nggak bahagia. Jadi udah mah miskin nggak bahagia kan, ini ya teman-teman ya, tambah susah ya. Karena ya harus kita sadari gitu ke dalam, nggak usah dicari kebahagiaan di dalam, tinggal disadari aja gitu teman-teman ya, tentang kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tiga hal yang berkaitan dengan kebahagiaan ya, yang saya tahu ya, yang saya alami ya selama hidup ini, di dunia ini sampai sekarang, yaitu ya, kebahagiaan itu satu, tidak terikat oleh waktu, masa lalu ataupun masa depan, yang artinya kita saat ada waktu itu ya kita terikat oleh pikiran, yang pikirannya sukanya judgment, menilai ya, padahal yang berhak menilai itu ya hanyalah yang maha menilai teman-teman, yang maha kuasa ya. Kita nggak berhak menilai apapun itu yang ada di dunia ini. Kalau kata guru saya, kalau puasa sampean yang paling nggak boleh dan bikin batal, kalau di Islam kan ya nggak, yang bikin batal puasa kan makan atau minum ya. Nah, lagi bentar lagi kan puasa ini teman-teman ya, akhir Februari ya, awal Maret, 1 Maret. Kalau kata guru saya, kita puasa itu yang paling bisa bikin batal saat kita menilai orang lain, menilai sesuatu pokoknya. Artinya kan kita terikat pikiran ya. Itu bikin batal, menilai sesuatu, menjudgment atau suuzon ya, menjudgment buruk. Terus yang kedua marah. Kalau kita marah ya, marah dalam artian terus reaktif ya, keluar caci maki lewat lisan atau lewat fisik ya, memukul, itu ya kita langsung batal puasanya teman-teman. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa kata guru saya itu ya, menjudgment ya, menilai buruk orang lain, suuzon, negative thinking. Terus yang kedua itu adalah marah teman-teman, baik secara verbal maupun fisik ya. Kalau marahnya kita masih bisa sadari, kita diam, kita sadari reda ya, kita nggak batal. Yang batal itu saat kita reaktif ya, itu batal. Terus yang kedua, kebahagiaan itu kebahagiaan itu adalah tanggung jawab dari masing-masing ya, diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa membahagiakan orang lain, itu mau itu orang tua kita atau istri kita.
atau suami kita, pasangan kita, atau anak kita. Ya kita sebagai anak, suami atau seorang bapak ya melakukan sebaik mungkin yang kita bisa gitu, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai seorang anak. Cuman masalah anak kita bahagia atau istri kita bahagia atau suami kita bahagia atau orang tua kita bahagia, itu yang bisa membuat mereka bahagia ya mereka sendiri gitu, tanggung jawab mereka sendiri gitu. Itu ya kedua. Terus yang ketiga, kebahagiaan itu tidak terikat oleh materi, apa yang ada di luar diri, mau itu uang, harta, tahta, jabatan, wanita, status, identitas, apalagi popularitas, terus penghormatan, sampean meminta diakui oleh banyak orang gitu. Pokoknya semua itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan apa yang ada di dalam diri kita, tinggal disadari aja. Itu sudah ada ketika kita lahir ya, itu sudah ada kebahagiaan itu ya, yang maha welas asih, yang ada hanya tenang dan damai ya. Cuman hanya karena kita sudah terikat sama pikiran ya, dari kita mulai PAUD hingga dewasa sampai kuliah ya, selalu memakai pikiran, akhirnya kita seperti addicted ya, kecanduan memakai pikiran kita sendiri ya. Akhirnya kita seringnya itu malah dipakai sama pikiran ya, jarang kita tuh memakai pikiran, yang ada kita tuh diperalat sama pikiran kita sendiri. Harusnya kan kita memakai alat ini, memakai pikiran, malah alat yang memakai kita gitu ya. Karena sudah bertahun-tahun teman-teman ya, susah untuk lepas, makanya ya kita harus belajar dari sekarang. Jika kita bisa melepas pikiran ya, menaruh sementara di belakang, di berangkas ya, kita akan tenang damai terus gitu. Jadi nggak mudah terpengaruh sama pikiran sendiri gitu teman-teman, yang seringkali bikin kita itu nggak tenang ya, nggak damai, nggak bahagia. Ya itu saja teman-teman ya, tiga fakta ya tentang kebahagiaan, udah kayak on the spot aja ini. 3 fakta tentang kebahagiaan menurut Kumajapan ya, versi Kumajapan ya, berdasarkan pengalaman hidup selama 37 tahun saya teman-teman ya, hidup di dunia ini. Ya itu saja teman-teman ya, kiranya bermanfaat informasi ini. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, damai, bahagia ya, hidupnya adem ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, amin.